Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat. Pada saat ini kami masih bisa bersamai dengan saudara sekalian yang pada kesempatan ini kami akan mencoba menguraikan atau menyampaikan terkait dengan makna yang terdalam dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri. Saudara sekalian, hampir setiap menyambut Hari Raya Idul Fitri itu gegap gempita, diwarnai dengan berbagai aktivitas-aktivitas masyarakat, khususnya adalah masyarakat yang beragama Islam. Kalau kita renungkan, kalau kita perhatikan bahwa Hari Raya Idul Fitri atau Idul Fitri adalah puncak pengalaman hidup sosial keagamaan rakyat Indonesia. Bahkan dapat dikatakan bahwa seluruh kegiatan masyarakat selama 1 tahun itu diarahkan untuk dapat merayakan hari raya besar itu dengan sebaik-baiknya. Mereka bekerja dengan banyak menabung agar suatu kelak nanti bisa menikmati pada saatnya tibanya Idul Fitri. Hari raya yang juga disebut Lebaran itu kalau kita lihat, kalau kita perhatikan itu sebagaimana juga yang terjadi di Amerika, ada istilahnya Thanksgiving Day, yaitu hari di mana seluruh rakyat Amerika bersukaria dengan bersyukur kepada Tuhan bersama-sama keluarga. Kemudian sama dengan di Indonesia ada gerak mudik ini sehingga ada persamaan sebagaimana yang ada di Amerika dengan hari namanya Thanksgiving itu. Semua merasakan bahwa dorongan yang sangat kuat untuk bertemu ayah, ibu, sanak saudara, karena justru dalam suasana keakraban keluarga itulah maka pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat apa sesungguhnya makna Idul Fitri yang kemudian dirayakan oleh khususnya umat Islam yang lebih khusus lagi di Indonesia itu, di mana sebagai raya keagamaan ini itu adalah justru yang awalnya itu adalah mengandung makna kerohanian, makna keagamaan, tetapi karena dimensi-dimensi sosial yang demikian besar, khususnya dimensi kekeluargaan, maka Idul Fitri memiliki makna sosial yang amat besar. Dan jika dilihat dari segi bagaimana orang bekerja, menabung untuk berlebaran, Idul Fitri juga mempunyai makna ekonomis yang besar sekali. Sebagaimana juga kegiatan aktivitas mudik, ini juga menjadi bagian yang sangat penting dalam aktivitas ekonomi. Bahkan kalau kita lihat di beberapa daerah-daerah mereka menyambut kehadiran para pemudik yang di Jakarta atau di kota-kota besar ke kampung dengan harapan bahwa mereka bisa membelanjakan uangnya itu di masyarakat atau di daerah-daerah itu. Saudara sekalian, karena dimensi ekonomi, dimensi sosial yang begitu dominan, sehingga dimensi kerohanian itu sering dilupakan. Kalau kita melihat dan membaca apa yang dikatakan oleh Nurholis Majid bahwa Idul Fitri itu selalu diartikan sebagai gerak kembali ke asal. Hal ini didasarkan pada pengertian bahwa Idul Fitri yang berasal dari kata-kata id, ya, kata-kata id, kemudian juga kata-kata fitrah. Kata-kata id yang berasal dari kata-kata audah, kemudian audatan, yang sering diartikan kembali atau terulang, sedangkan ketika makna itu berasal dari kata-kata audah, kemudian menjadi audatan atau istiadatan, yang diartikan kebiasaan, yang diartikan sebagai tradisi, maka di sini
Idul Fitri itu berarti sesuatu yang selalu akan terulang dan diharapkan akan terus terulang, yakni sebagai adat atau sebagai kebiasaan. Nah, maka hari raya itu kemudian diistilahkan sebagai Id karena datang kembali berulang-ulang secara periode dalam waktu 1 tahun ya. Maka makna fitri yang sering sudah kita tahu bersama-sama bahwa sering diartikan sebagai fitrah atau kejadian asal yang suci atau kesucian asal muasal dari manusia itu. Maka secara kebahasaan bahwa fitrah itu mempunyai pengertian yang sama dengan khilqah atau ciptaan ya, atau penciptaan ya, yaitu Tuhan Maha Pencipta adalah Al-Khaliq atau juga disebutkan atau dengan istilah lain adalah Al-Fatir. Tetapi secara peristilahan bahwa fitrah kemudian berarti penciptaan yang suci. Dalam pengertian ini semua segi kehidupan seperti makan, minum, tidur, dan apa saja yang wajar tanpa berlebihan, maka pada manusia itu manusia adalah dikatakan sebagai sesuatu yang fitrah. Maka semuanya bernilai kepada kebaikan dan kesucian karena semuanya berasal dari desain penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan istilah fitrah. Tapi juga sering diartikan bahwa fitrah itu artinya juga iftar, yang berarti secara harfiah diartikan makan atau minum, iftar. Jadi kalau ada istilah kegiatan iftar buka bersama itu berarti kita kembali makan dan minum, itu namanya iftar. Nah, oleh karena itu kalau kita perhatikan dari sisi penjelasan, dari sisi bahasa tadi, dari kata Idul Fitri yang berarti adalah kembali kepada asal muasal, yaitu kemudian berulang-ulang, tadi juga asal muasal maupun berulang-ulang itu bisa kita pahami bahwa berdasarkan ini bahwa Hari Raya Idul Fitri itu terkandung makna kembali kepada ya. Jadi kembali kepada hakikat yang wajar dari manusia dan kemanusiaan. Nah, kewajaran itu sejak dari pemenuhan keperluan untuk makan minum sehingga sampai kepada setelah kita berpuasa, sehingga sampai pada kewajaran yang primordial manusia, yaitu kecenderungannya bahwa ingin menemukan jiwa mereka pada kesucian karena fitrah dari Allah. Maka dalam pengertian ini makna Idul Fitri atau hari raya kembalinya manusia kepada fitrah, maka setelah mereka berlatih melalui ibadah puasa selama Ramadan, maka Idul Fitri memang merupakan kelanjutan dari makna ibadah puasa. Ini atau gerak asal memahami itu. Makna yang kedua adalah bahwa Idul Fitri berarti di situ adalah pemenuhan perjanjian primordial manusia dan Tuhan. Jika kita telusuri ke belakang, pangkal mula pengertian Idul Fitri ialah ajaran dasar agama bahwa manusia diciptakan oleh Allah dalam fitrah kesucian dengan adanya ikatan perjanjian antara Allah dan manusia sebelum manusia itu lahir ke bumi. Maka perjanjian primordial itulah berbentuk kesediaan manusia dalam menerima, mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pangeran, sebagai Tuhan. Maka ketika penerimaan manusia sebagai Allah sebagai Tuhan itu sesungguhnya bagian dari ketentuan atau ketaatan sikap berserah diri bahwa kita adalah seorang yang Islam, berarti kita orang yang menerima dari perjanjian itu. Saudara sekalian, hal ini juga disebutkan di dalam Quran surat yang ke-7 ayat 171. Di sana disebutkan bahwa yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengambil dari anak cucu Adam, yaitu dari punggung-punggung mereka, keturunan mereka, dan dia mempersaksikan atas diri mereka sendiri, bukankah aku ini Tuhanmu?
Kemudian mereka menjawab, benar, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhanku. Nah, demikianlah supaya kamu tidak kemudian berbalik kelak pada hari kemudian. Sesungguhnya kami ini adalah memang menerima hal ini. Saudara sekalian, karena setiap jiwa manusia itu menerima perjanjian, maka mereka setiap seorang yang dilahirkan dengan pembawaan alami, yaitu menemukan kembali kepada Tuhan dengan hasrat mereka berbakti dan berserah diri kepada Tuhan, atau dalam bahasa yang sering kita dengan berislam. Maka melalui wahyunya kepada Rasul, melalui wahyu yang diberikan kepada Rasulnya itu mengingatkan akan adanya perjanjian agar kelak di hari kemudian atau di hari kiamat itu jiwa-jiwa mereka menyaksikan apa yang telah mereka perbuat. Maka dalam konteks ini adalah sesungguhnya Idul Fitri itu adalah kembali kepada komitmen, kembali kepada mengingatkan perjanjian antara manusia sebagai makhluk, kemudian berjanji kepada Al-Khaliq seorang pencipta, sebagai Tuhan sebagai pencipta, mereka akan bersedia, akan taat kepada Islam. Maka Idul Fitri berarti di sini kembali kepada perjanjian awal manusia sebelum mereka dilahirkan ke dunia ini. Mereka bersaksi, mereka akan taat kepada Allah, mereka menyatakan bahwa Allah sebagai Tuhan, dan mereka berserah diri, dan mereka taat dalam beribadah. Ini makna yang kedua. Jadi kalau kita lihat atau kita periksa bahwa secara analitis bahwa di dalam kedirian kita yang terdiri paling tidak ada 3 jenjang wujud kita, itu wujud kebendaan atau jasmani, badan kita, fisiologis kita, fisik kita. Yang kedua wujud kejiwaan atau nafsani atau psikologis kita. Dan yang terakhirlah wujud kesukmaan atau rohani atau spiritual kita. Maka pengalaman bahagia atau sengsara yang berpangkal dari keberhasilan atau kegagalan memenuhi perjanjian dengan Tuhan adalah pengalaman rohani. Maka Idul Fitri berarti di situ adalah bagian dari pengalaman rohani kita untuk menemukan, untuk kembali berkomitmen terhadap perjanjian-perjanjian itu. Itu makna terkait dengan yang kedua. Kemudian makna yang ketiga, yaitu yang sering diartikan sebagai Idul Fitri itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di situ bahasa kita bisa dikatakan sebagai tauhid, ya. Karena apa? Karena manusia itu dilahirkan dengan hasrat kerohanian untuk kembali kepada Tuhan dengan berbakti dan berserah diri kepadanya. Tetapi jika usaha itu memenuhi hasrat itu berlangsung tanpa bimbingan, maka sebenarnya terbukti bahwa adanya agama-agama pagan, agama syirik, maka manusia akan jatuh kepada praktek-praktek kebaktian yang penyerahan diri atau penyembahan kepada sasaran-sasaran penyembahan Tuhan yang tidak benar. Maka masalah manusia bukanlah bahwa ia tidak percaya kepada suatu Tuhan. Justru sebagaimana kita dibuktikan dalam ilmu pengetahuan atau antropologi budaya bahwa sesungguhnya manusia itu di dalam dirinya yang paling dominan mengakui bahwa keterbatasan manusia itu, sehingga ketika mereka mencari bahwa ketika mereka meyakini bahwa di luar dirinya itu ada kekuatan-kekuatan lain, maka kemudian cara mengekspresikan mereka menganggap ada paganisme sebagai Tuhan, kemudian animisme, dinamisme, dan sebagainya. Itu adalah sesungguhnya bagian dari sifat fitrah manusia yang di situ sebenarnya ada pengakuan bahwa di luar dirinya itu ada kekuatan lain. Nah, hanya proses pengekspresian itu berbeda-beda. Maka Idul Fitri tadi kita pahami sebagai sebuah wujud Idul Fitri berarti kembali kepada ketauhidan yang sejati itu. Maka kalau kita perhatikan di dalam kehidupan itu
bahwa masalah manusia itu bahwa hasrat untuk kembali kepada Tuhan tidak selalu tersalur dengan baik dan benar, sehingga kebanyakan mereka tersesat. Seperti bayi yang salah makan dan minum karena tidak ada bimbingan ibunya. Akibatnya adalah manusia bukanlah tidak percaya pada Tuhan, melainkan justru cenderung untuk terjerembab kepada kepercayaan kepada Tuhan yang tidak benar. Bahkan umumnya jumlah ini terlalu banyak, yaitu lebih dari aktivitas yang kemudian dikenal dengan istilah syirik dan sebagainya itu. Maka Idul Fitri berarti kembali kepada ketauhidan itu bisa kita maknai, bisa kita pahami bahwa memang ketika kita memulai hidup dengan yang benar, maka pertama-tama harus dituntut membebaskan diri dari kepercayaan-kepercayaan palsu. Maka agar kita kembali kepada Idul Fitri, kembali kepada ketauhidan, maka sekali lagi bagaimana kita itu bisa membebaskan diri dari kepercayaan-kepercayaan yang palsu. Ini dinyatakan dalam beberapa kalimat ketika kita masuk Islam, itu harus ada bersyahadat. Tidak ada suatu jenis Tuhan apapun ya selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kemudian tidak ada utusan di dunia ini kecuali Muhammad Rasulullah SAW. Nah, itu adalah bagian dari sebuah pernyataan atau deklarasi yang selalu kita ucapkan agar kita bisa memenuhi itu. Kesaksian itu bagian dari kembali kepada ketauhidan itu. Maka kalau kita merujuk pandangannya Ibnu Taimiyah yang paling pokok ialah kita itu dalam tauhid itu membebaskan diri dari segala kepercayaan selain kepada Allah, yaitu kepercayaan kepada Tuhan-Tuhan palsu. Ya, jadi Tuhan-Tuhan palsu bahasa kita, yang kemudian Tuhan-Tuhan palsu itu selalu diikuti oleh hawa nafsu. Nah, ini saya kira ada 3 pemahaman nih. Maka tauhid menjadi puncak Idul Fitri. Maka ketika kita dalam puasa dengan berbagai momentum, mulai dari puasa, mulai dari membaca Quran, mulai dari mencari Lailatul Qadar, sampai kepada amalan-amalan, sungguhnya adalah nanti diharapkan kita menjadi orang yang tauhidi, yaitu orang yang bisa mentauhidkan Tuhan. Saudara sekalian, bagaimana hubungan Idul Fitri dengan puasa? Ya. Kalau kita lihat makna sosial spiritual Idul Fitri dan puasa Ramadan itu dapat dipahami dengan memandang sebagai sebuah simbolisme perjalanan melingkar hidup kerohanian manusia. Siklus itu dimulai dari saat lahir, kemudian berakhir, dan saat kembali kepada Tuhan, yaitu kematian. Maka siklus itu juga bermula dari fitri, dari Idul Fitri ke Idul Fitri berikutnya. Ini siklus kehidupan dari Idul Fitri ke Idul Fitri berikutnya. Mula-mula ya seorang makhluk manusia yang suci karena kefitrahnya itu. Maka dalam kesucian itulah hidup bahagia bagaikan dalam surga ya, atau dari paradis ya. Maka ia pun hidup dengan bimbingan hati kecilnya nurani yang suci, yang kemudian disebut dengan nurani itu artinya bersifat terang ya. Karena kemudian menerangi jalan hidup manusia menuju kepada yang baik dan benar. Karena fitrah kesucian yang bersemayam dalam hati nurani itulah manusia bersifat hanif ya. Artinya manusia itu memiliki kecenderungan untuk merindukan kepada Tuhan. Manusia memiliki kecenderungan memihak kepada yang baik dan benar. Tapi karena pula fitrah itulah, kehanifan itulah, kemudian manusia bersinggungan dengan persoalan-persoalan kehidupan ya. Bersinggungan dengan kehidupan itulah kemudian sedikit demi sedikit manusia lebih condong kepada hal yang bersifat materi. Kemudian maka posisi kerohanian semakin lama semakin jauh dari ketuhanan itulah. Maka kemudian Idul Fitri berarti di situ dimaknai ketika puasa dengan menahan segala
ya, segala makan minum yang bersifat jasad, bersifat badani. Kemudian maka nanti kalau kita bicara puasa itu ada 3 jenjang, puasa badani, puasa nafsani, dan puasa rohani. Nah, ini adalah dikatakan sebagai dari Idul Fitri ke Idul Fitri, proses-proses ini akan selalu menyertai dalam sebuah kehidupan. Nah, oleh karena itu, kalau kita memperhatikan ketika dari proses penciptaan manusia yang rohani, kemudian tumbuh menjadi jasmani disertai dengan nafsani, maka ketika kita puasa sebelum kita Idul Fitri kembali beraktivitas, maka proses keruhanian itulah apa itu menjadi sesuatu yang dominan. Saudara sekalian, jadi di sini pertimbangan pertama dan utama dalam bertindak adalah tadi kepada nurani, karena murni dan terangnya bahwa hati nurani itu membisikkan kepada kita tentang apa yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang palsu. Namun karena kelemahan-kelemahan manusia tersebut, maka tidak selalu mendengar hati nurani kita sendiri. Maka tadi puasa yang bersifat badani, puasa nafsani, jenjang itu bagaimana nanti puasa yang pada puasa rohani itulah yang kemudian menjadi puncak dari Idul Fitri. Maka antara puasa dan Idul Fitri, puasa merupakan bagian dari tahapan-tahapan ketika mereka ingin kembali kepada Idul Fitri yang sesungguhnya. Karena itu bahwa ketika kita bisa memanfaatkan puasa itu dengan berbagai aktivitas yang mengarah kepada kerohanian, maka itulah yang kemudian dikatakan oleh Cak Nur itu sesungguhnya bagian dari menghindarkan dari kebangkrutan spiritual. Maka setiap pribadi kita memerlukan proses pembersihan diri. Proses itulah yang kita jalani dengan berpuasa di bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita itu sampai kepada kebangkrutan spiritual karena kita lebih menafikan hal-hal yang bersifat rohani. Oleh karena itu, puasa itu adalah bagian dari sebuah proses untuk menemukan, mendominankan nurani. Karena kalau kita berpijak pada pandangannya Ibnu Sina bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan kemudian diberikan nafs, ada nafs natikiyah, kemudian ada nafs basyariyah, ada nafs ghadabiyah. Ketika puasa itu bahwa kita ingin mengerem sifat-sifat basyariyah, sifat-sifat ghadabiyah, karena ini adalah yang bisa merusak tadi dari sifat-sifat tadi, yaitu sifat-sifat ruhaniyah itu. Maka bagaimana kita mendominankan, kata Ibnu mendominankan nafik akal pikiran. Jadi akal pikiran, kemudian ghadabiyah kebuasan, basyarah sifat-sifat biologisnya itu bisa ketika mereka berinteraksi, bagaimana yang dominan itu adalah nafik akal pikirannya, maka nanti di situ adalah akan melahirkan istilah Imam Ghazali adalah qalbun salimun, akun sahihun, amalun sholihun. Saudara sekalian, pada bagian akhir ini maka bisa kita sampaikan bahwa permulaan dari Idul Fitri merupakan, kalau bisa kita sampaikan di sini, bahwa bagian permulaan dari proses tadi keagamaan yang diawali dengan Idul Fitri ke Idul Fitri berikutnya adalah merupakan nilai Islam yang bisa dikatakan sebagai kapsul kecil, ya, istilah di beberapa literatur. Maka Idul Fitri juga merupakan puncak pengalaman hidup manusia, khususnya kaum muslimin, apalagi rakyat di Indonesia dalam daur waktu 1 tahun. Maka manifestasi dari perayaan Idul Fitri yang merupakan drama sosial tahunan di negara kita itu menunjukkan betapa sentralnya Hari Raya Idul Fitri itu dalam kehidupan kita. Di balik berbagai fenomena dramatik, ya, sosialnya dramatik, budayanya dramatik, ekonominya, itu adalah ada luapan kegembiraan dan kebahagiaan yang memang sulit untuk dilukiskan dalam kata-kata, sebab dalam luapan itu inti kedirian manusia itu yang paling mendalam.
Oleh karena itu, setiap orang dalam menggambarkan peristiwa Idul Fitri itu tentu berbeda-beda, tapi paling tidak dari pemahaman makna dasar tadi, yaitu Idul Fitri berarti kembali kepada asal penciptaan. Idul Fitri berarti kita menyadari akan perjanjian primordial kita akan beriman, akan bertaat kepada Allah, dan kita menyatakan bahwa kita akan menyembah kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah Idul Fitri berarti di situ menemukan kedirian yang sesungguhnya sebagai manusia tauhidi, maka itu harus coba kita cari. Nah, kita bisa cari itu ketika kita memahami dalam konteks sebelum kita melaksanakan Idul Fitri yang kemudian menjadi dari Idul Fitri ke Idul Fitri lainnya itu dengan puasa, maka karena puasa itu bisa ada jenjangnya, puasa yang diawali dengan badani, kemudian puasa yang kemudian pada nafsani, yang terakhir adalah rohani. Kerohanian itulah yang kemudian menemukan jati diri manusia itu. Maka ketika salah satu dalam proses kerohanian itu, misalkan ada zakat fitrah, itu sesungguhnya itu memiliki makna simbolis bahwa di situ adalah ada rasa kesetiaan sesama manusia dengan kemanusiaan sampai kepada tradisi maaf-maafan, halal bihalal, mudik, menyatukan kembali pada keluarga, kemudian memberikan bekal kerohanian baru bagi masyarakat untuk menempuh hidup selama setahun itu, kemudian akan menemukan tahun berikutnya. Inilah hal-hal yang saya kira penting untuk difahami semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.